Sistem Super Devouring. Bab 201, Pertempuran. Aku tahu dia sudah setengah langkah memasuki alam dan Yuan, tapi aku, Ye Xuan, tidak selemah itu. Kau turunlah dan lihatlah, percayalah padaku. Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan tenang. Kamu. Song Caijing masih mengernyitkan alisnya, tetapi ketika dia melihat mata Ye Xuan yang penuh percaya diri, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar yakin? Menurutnya, Ye Xuan hanya berada di puncak alam mendalam sejati, dan baru saja mengalami terobosan. Mustahil baginya untuk menyetujui Huang Yao Guang, yang berada di alam setengah langkah dan Yuan. Namun, dia belum pernah melihat Ye Xuan kalah. Siapa yang menyangka bahwa orang yang sedang dikejarnya hari itu mampu menembus dua alam hanya dalam waktu sebulan, dan mampu melumpuhkan seorang master yang sebanding dengan Song Juyu hanya dengan satu pukulan. Ini adalah keajaiban. Ya. Ye Xuan menjawab dengan serius. Song Caijing masih ragu-ragu. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan ke tepi arena dan berkata, Adik Song, silakan turun. Mendengar suara yang familiar ini, Song Caijing dan Ye Xuan berbalik dan mendapati bahwa Jiang Yu lah yang datang. Maaf mengganggu, kakak senior. Ye Xuan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Sekarang dia adalah pejabat tamu aliansi Sensu, dan tindakannya dapat dianggap mewakili aliansi Sensu. Tidak masalah. Ini hanya dinasti Tang. Bahkan jika 4 dinasti besar bersatu, mereka tidak dapat menggoyahkan aliansi Sensu. Jiang Yu berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Ye Xuan juga tersenyum. Tidak hanya itu, saat Jiang Yu muncul, ekspresi Song Caijing juga sedikit membaik. Dia mungkin tidak mengenal Jiang Yu sebelumnya, tapi sekarang, tidak mungkin dia tidak mengenalnya. Karena Jiang Yu adalah nomor 1 di daftar bumi. Song Cheng telah memberitahunya sebelumnya bahwa Jiang Yu telah menerobos ke alam pil ilahi. Ini adalah rahasia yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dengan Jiang Yu mengawasi di sampingnya, Ye Xuan pasti akan baik-baik saja. Hati-hati. Song Caijing mengingatkan dengan suara rendah, lalu berjalan ke bawah panggung. Tang Tian juga memperhatikan Jiang Yu dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jiang Yu adalah nomor 1 di daftar bumi. Bahkan jika Ye Xuan tidak dapat mengalahkan Tang Yao Guang, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Sulit untuk menghancurkan Ye Xuan. Namun, Tang Yao Guang sudah naik saat ini. Bisakah dia diizinkan turun? Mari kita mulai. Setelah menerima sinyal Jiang Yu, manajer arena. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, juga berteriak. Pertarungan dimulai. Setengah langkah ke alam dan Yuan. Pihak lain memiliki dan Yuan. Jika dia menggunakan dan Yuan untuk melakukan seni bela diri spiritual tingkat tinggi atau bahkan seni bela diri tingkat bumi, aku pasti tidak akan mampu mengatasinya. Jadi, hanya ada satu cara. Ye Xuan memikirkannya dalam benaknya, lalu mengeluarkan busur dan anak panah. Senjata spiritual tingkat atas, busur pengguncang surga. Ketika semua orang melihat busur dan anak panah, mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Di atas ring, dengan busur dan anak panah. Apakah kamu bercanda? Bahkan Jiang Yu tidak bisa memahami perilaku Ye Xuan. Arena itu hanya beberapa ratus meter panjang dan lebarnya, dan sebagian besar pertarungan merupakan pertarungan jarak dekat. Mengapa Ye Xuan mengeluarkan busur dan anak panah? Adik, apakah kamu yakin ingin melawan aku dengan busur dan anak panah? Tang Yao Guang menyipitkan matanya dan bertanya dengan heran. Kakak senior, jangan meremehkan busur dan anak panah. Ye Xuan tersenyum sedikit. Namun dia sudah berupaya sekuat tenaganya. Meskipun alam dan Yuan setengah langkah juga berada dalam lingkup alam Xuan sejati, satu-satunya perbedaan adalah dan Yuan. Jika Tang Yao Guang menggunakan dan Yuan untuk menyerang, dia tidak 100% yakin bisa menahannya. Oleh karena itu, hal ini harus ditanggapi dengan hati-hati. Tang Yao Guang tidak bertanya lebih jauh, tetapi hanya mengangguk pelan. Aliran energi misterius melonjak keluar, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Itulah perwujudan dari pengembangan energi misterius hingga ke titik ekstrim. Adik, hati-hati. Dia berteriak dengan suara pelan, lalu menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kecuali Ye Xuan dan Jiang Yu, tak seorang pun yang hadir dapat melihatnya.
Kau menggunakan seni bela diri tingkat spiritual tingkat atas sejak awal. Tapi sepertinya kau belum menggunakan dan Yuanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan baruku. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Namun, anak panah ini tidak ditembakkan ke arah Tang Yao Guang, tetapi ke arah langit. Seni bela diri spiritual tingkat atas, hujan anak panah. Aliran cahaya membubung melalui udara, dan dalam sekejap mata, ia melesat ratusan meter ke langit. Kemudian, aliran cahaya itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bawah. Jangkauan cahaya keemasan ini sangat luas, sebenarnya meliputi seluruh arena, dan beberapa bahkan berada di luar arena. Kemanapun Tang Yao Guang berlari, itu tidak berguna. Apa? Tang Yao Guang terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seni bela diri dalam skala sebesar itu. Segera, dia menggunakan seni bela diri defensif untuk menghalangi cahaya keemasan itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, engah. Engah. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Ye Xuan memegang senjata spiritual tingkat atas dan menggunakan seni bela diri spiritual tingkat atas. Bagaimana dia bisa diblokir semudah itu? Tang Yao Guang yang awalnya ingin mendekati Ye Xuan justru terhalang oleh hujan anak panah. Karena seni bela diri defensif tidak efektif, ia hanya bisa menggunakan serangan untuk melawan. Dia berhenti sejenak dan menebas langsung ke langit, menyebarkan cahaya kemasan di atas kepalanya. Akan tetapi, begitu ia membubarkan satu putaran cahaya kemasan kedua terbentuk dan jatuh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mundur, terus-menerus melepaskan hujan anak panah. Alasan dia melakukan ini bukanlah untuk melancarkan perang gerilya, tetapi untuk menunda waktu. Bahkan jika dia memiliki garis darah 100 bunga untuk memulihkan Xuan Qi-nya dengan cepat, kecepatan trompet kecilnya pasti lebih cepat dari Tang Yao Guang, jadi dia tidak bisa mengalahkan Tang Yao Guang dengan seni bela diri hujan anak panah. Tujuannya menunda waktu adalah untuk mengalihkan perhatiannya dan mencari teknik dalam sistem pelahap, teknik yang akan memungkinkannya bersaing dengan Alam dan Yuan. Jika Anda ingin menamparkan muka dinasti Tang, Anda tidak bisa menang dengan cara yang tercela seperti itu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan positif. Namun, metode serangan Ye Xuan juga membuat semua orang yang hadir terkesan. Jiang Yu bahkan lebih terkejut lagi, karena seni bela diri ini tidak diberikan kepada Ye Xuan olehnya. Seni bela diri yang hebat. Meskipun belum mencapai tingkat bumi, tapi sudah hampir sampai. Di mana dia mempelajarinya? Jiang Yu sangat bingung. Pada saat ini, pertarungan di atas ring juga berubah. Saya melihat Tang Yao Guang telah bergegas ke depan Ye Xuan. Menggunakan dan Yuan untuk melakukan seni bela diri defensif. Jiang Yu langsung mengetahuinya. Jika dia tidak melakukan ini, Tang Yao Guang tidak akan pernah bisa mengejar Ye Xuan. Pada saat ini, dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Jika situasinya tidak tepat, dia akan bergegas menyelamatkan situasi. Akan tetapi, ketika Tang Yao Guang terbang di depan Ye Xuan telah menyingkirkan busur Zentian. Tidak hanya itu, ada cahaya menawan yang bersinar di mata Ye Xuan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia telah lama menunggumu. Tang Tian baru saja memberi perintah bahwa meskipun Tang Yao Guang meninggal, Ye Xuan harus lumpuh. Oleh karena itu, Tang Yao Guang sudah bersiap untuk membunuh rekan-rekan muridnya. Dia mengumpulkan sisa dan Yuan di tubuhnya dan memadatkannya di telapak tangannya, lalu tiba-tiba merentangkannya. Seni bela diri tingkat bumi, 7 telapak tangan mutlak. Bab 202, Serangan Diam-Diam Sang Tetua. Menggunakan dan Yuan untuk menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang lebih kuat, kau atau aku. Mata Ye Xuan berkedip. Ketika telapak tangan Tang Yao Guang terentang di depannya, auranya langsung melonjak beberapa kali lipat, termasuk kekuatan energi misterius di tubuhnya. Seni bela diri tingkat bumi, rahasia yang dahsyat. Samar-samar terdengar beberapa suara teredam yang keluar dari tubuh Ye Xuan. Itu adalah suara titik akupuntur di tubuh Ye Xuan yang meledak. Harga yang harus dibayar untuk melakukan hal itu adalah meningkatkan kekuatan Xuan Qi-nya beberapa kali lipat. Mati! Ye Xuan berteriak ke langit, dan tangan kanannya meledak seperti meteor.
Seni bela diri tingkat bumi, tapak welas Asia Agung. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan dua energi yang berbeda bertabrakan satu sama lain. Angin kencang tiba-tiba bertiup di atas ring, dan benar-benar meniup para penonton di bawah ring mundur beberapa langkah. Retakan. Retakan. Dua suara keras terdengar satu demi satu, dan kedua orang di atas ring itu mundur dengan cepat. Dua suara renyah itu adalah suara patah tulang tangan dua orang. Tang Yaoguang mundur selangkah karena ngeri dan segera meraba tangan kirinya, dan mendapati bahwa tangan itu sudah tidak berfungsi. Bahu adalah titik pusat yang menghubungkan tangan kiri dengan tubuh, tetapi semua meridian di area ini telah hancur dan energi misterius tidak dapat melewatinya sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir seni bela diri tingkat bumi yang aku gunakan dengan Dan Yuan? Tang Yaoguang tidak dapat mempercayainya. Telapak tangannya ini cukup untuk membunuh pria kuat di puncak alam mendalam sejati dalam hitungan detik. Sekalipun Yesuan telah melatih tubuhnya, mustahil baginya untuk menerimanya. Namun, pada saat berikutnya, dia bereaksi dan menyadari bahwa kekuatan energi misterius dalam tubuh Yesuan jauh lebih kuat daripada yang telah dia kembangkan secara ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, pah, pah, pah. Tiba-tiba serangkaian suara renyah terdengar di telinga Tang Yaoguang. Dia mengamati dengan saksama dan mendapati Yesuan telah bergegas di depannya tanpa dia sadari kapan. Tidak bagus. Wajah Tang Yaoguang berubah drastis, dan tangan kanannya yang memegang pedang tiba-tiba menebas. Desir. Pedang panjang itu langsung memotong bahu Yesuan. Pada saat yang sama, telapak tangan Yesuan langsung menamparkan bahu kanan Tang Yaoguang. Ledakan. Tang Yaoguang terbang ke samping. Dua serangan telapak tangan welas Asia Agung, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menghancurkan meridian di kedua sisi bahunya. Selain itu, Dan Yuan di tubuhnya telah habis. Dalam pertempuran ini, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Yesuan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Yesuan mengangkat tangan kirinya, mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di bahunya, lalu melemparkannya ke tanah. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Kakak senior Tang, pergilah ke neraka. Tang Tian ingin menghancurkannya, jadi ia akan menghancurkan jenderal nomor 1 dinasti Tang terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, wah, berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan keras di angkasa, lalu muncullah sebuah sosok di atas ring. Orang ini mengenakan pakaian seorang tetua dari istana Ling Qiao dan bergegas menuju Yesuan. Apa? Yesuan yang hendak berhasil, tiba-tiba merasa takut dengan sosok ini. Lebih tua. Alam pil ilahi. Tidak bagus. Yesuan menangis dalam hatinya, tetapi tangan kirinya masih belum berhenti dan mengenai dada Tang Yaoguang dengan tepat. Energi misterius yang sangat kuat dan dahsyat langsung mengalir ke tubuh Tang Yaoguang dan menjatuhkannya lagi. Wah, kamu cari kematian. Melihat hal itu, mata lelaki tua itu menjadi merah. Dia segera berlari ke sisi Yesuan dan menamparkan dada Yesuan dengan telapak tangan yang sama. Ledakan. Telapak tangan tua ini tampak lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat dan langsung menjatuhkan Yesuan. Yesuan hanya merasakan dadanya seperti akan terbelah, seolah-olah ada penggiling daging yang sedang bekerja di dalam tubuhnya. Energi misterius dalam tubuhnya juga mulai mengalir mundur dan menyerbu, menyebabkan dia hampir pingsan karena kesakitan. Tidak semua orang dapat menerima pukulan dari seorang guru kuat di alam pil ilahi. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga hanya Jiang Yu di lapangan yang bereaksi. Dia segera berlari maju dengan cepat. Setelah menjatuhkan Yesuan, si tetua berbalik dan melirik luka-luka Tang Yaoguang, dan niat membunuh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Wah, aku mau kamu mati. Orang tua itu berteriak dengan marah, dan seluruh orangnya pun meledak. Sebelum Yesuan mendarat, dia menamparnya lagi. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah, Yesuan yang berada di udara tidak dibuat pingsan olehnya, dan masih memiliki sedikit kesadaran. Dia berusaha keras untuk memadatkan sedikit energi misterius, lalu melontarkan telapak tangan untuk menghadapi telapak tangan kering lelaki tua itu. Ledakan. Retakan. Tulang tangan kiri Yesuan juga hancur. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi yang luar biasa, tetapi tangannya tidak berhenti dan terus menyerang lagi. Berhenti.
Jiang Yu berhasil menyusulnya di suatu titik. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, namun kecepatannya masih agak lambat, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Ye Xuan terkena telapak tangan kedua dari lelaki tua itu. Ledakan. Gelombang energi lain menyerbu tubuh Ye Xuan dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Aku akan meniduri sepupumu. Ye Xuan belum pingsan karena kesakitan, dan mengumpat dalam hatinya. Dia tidak dapat mengerti sebelumnya mengapa seorang tetua di alam pil ilahi akan menyerangnya. Namun sekarang, dia mengerti. Orang tua ini pastilah seorang ahli alam pil dewa yang kuat dari dinasti Tang, dan dia telah melumpuhkan Tang Yao Guang, yang membuat orang tua itu marah. Keempat dinasti besar saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain, dan masing-masing hanya memiliki satu orang di alam pil ilahi. Tang Yao Guang adalah jenius di dinasti Tang yang memiliki potensi terbesar untuk menerobos ke alam pil ilahi, tetapi dia sebenarnya dihancurkan oleh Ye Xuan. Akan aneh jika pihak lain tidak membalas dendam pada Ye Xuan. Orang tua itu sangat terkejut melihat Ye Xuan belum mati, dan hendak menyerangnya lagi, tetapi pada saat ini, Jiang Yu akhirnya tiba. Awalnya Jiang Yu ingin menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tetua ini akan tiba-tiba menyerang Ye Xuan. Dia tidak ingin melihat Ye Xuan mati, jadi dia harus mengambil tindakan. Ledakan. Dua orang kuat di alam pil ilahi saling beradu, dan gelombang energi menyapu hingga 100 meter jauhnya, menghempaskan para pengikut yang tidak bereaksi tepat waktu. Jiang Yu dan lelaki tua itu sama-sama mundur beberapa langkah, lalu lelaki tua itu bertanya dengan ngeri, "Tetua Tang, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia menghancurkan alam pil ilahi kedua dari dinasti Tangku. Ucap lelaki tua itu sambil menggertakkan giginya, dan juga merasa terkejut dalam hatinya. Jiang Yu baru saja bertarung melawannya, dan dia tidak kalah sedikit pun darinya. Dia telah lama tahu bahwa Jiang Yu telah mencapai alam pil ilahi, tetapi dia tidak menyangka kalau dia begitu kuat. Lalu, Tetua Tang, siapa identitasmu? Apakah kamu kaisar dinasti Tang, atau tetua istana Lingqiao? Jiang Yu bertanya balik. Orang tua itu terkejut dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memang kaisar dinasti Tang, tetapi pada saat ini dia berdiri di istana Lingqiao, dan dia adalah sesepuh istana Lingqiao. Seorang tetua benar-benar melanggar peraturan istana Lingqiao dan dengan gegabah menyerang murid yang menantangnya di arena. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar dia akan diusir dari Lingqiao Mansion. Saya memang kasar, tapi anak ini sangat kejam sampai-sampai dia membunuh sesama muridnya. Saya hanya ingin membersihkan sekte ini. Orang tua itu segera menemukan penjelasan untuk dirinya sendiri. Membersihkan rumah. Tang Sun, apakah kamu menegakkan hukum atas namaku? Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar, lalu sesosok tubuh turun dari udara dan mendarat di sebelah Ye Xuan. Dia segera memberi Ye Xuan sebuah pil dan membantu Ye Xuan memurnikannya, lalu berbalik dan menatap lelaki tua itu. Bab 203, semua meridian di tubuh hancur. Song Cheng. Setelah melihat pendatang baru itu, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Dia tidak mengerti mengapa Song Cheng datang ke dunia bawah, dan sungguh suatu kebetulan bahwa dia melihatnya melukai Ye Xuan. Pria yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Song Cheng, pensiunan kaisar dinasti Song, yang juga merupakan penatua penegak hukum di istana Lingqiao. Jika seorang murid dari istana Lingqiao berbuat kesalahan, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum akan menghukumnya, tetapi lelaki tua itu turun tangan untuk menghukum para murid atas nama Song Cheng, yang mana hal itu melanggar aturan. Tang Sun, beraninya kau mengabaikan peraturan sekte dan menyerang seorang murid dengan brutal. Jiang Yu, tangkap dia. Song Cheng berteriak dengan dingin. Tang Sun melotot dan berteriak tergesa-gesa, beraninya kau. Bahkan jika pemimpin sekte melakukan kesalahan, aku punya kekuatan untuk menjatuhkannya. Tang Sun, apakah kau ingin melawan? Song Cheng melangkah maju, dan Dan Yuan yang kuat menyembur keluar. Momentum yang kuat itu hampir membuat Ye Xuan yang sedang berbaring miring, pingsan. Mendengar ini, Tang Sun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Melihat Tang Sun tidak bereaksi, Jiang Yu bergegas maju dan bersiap menangkapnya. Namun, pada saat ini, auranya tiba-tiba melonjak. Dia memperkirakan bahwa dia pasti akan kehilangan posisinya sebagai penatua, dan bahkan semua kultivasinya akan dihapuskan dan dia akan diusir dari istana Lingqiao.
Dia tidak berani berbohong, jadi dia harus pergi. Ledakan. Tang Sun menepuk bahu Jiang Yu secepat kilat, menjatuhkannya, lalu berbalik dan lari. Melihat hal ini, Song Cheng langsung berteriak, Tang Sun melarikan diri karena takut dihukum. Jiang Yu, ikuti aku untuk menangkapnya. Ya. Jiang Yu pun geram dan segera mengejarnya. Dalam sekejap, pertempuran hebat pun terjadi, pertempuran antara orang-orang kuat di alam pil ilahi. Wajah Tang Sun muram. Dia bertarung dan melarikan diri pada saat yang sama. Untungnya, dia memiliki keterampilan fisik yang sangat baik, kalau tidak dia akan ditangkap oleh Song Cheng dan pria lainnya. Pada saat yang sama, Song Caijing dengan cepat berlari ke sisi Ye Xuan dan memeriksa lukanya. Namun saat melihat ini, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, meridiannya. Semuanya rusak. Semua meridian putus. Bila tak ada obat mujarab, maka kehidupan ini akan hancur. Tidak hanya itu, tubuh Ye Xuan juga kacau dan luka-lukanya sangat serius. Dia bisa meninggal kapan saja. Namun Ye Xuan belum pingsan, dia menggertakkan giginya dan berkata, bantu aku. Dengan pil-pil itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kedua tangannya lumpuh. Karena dia dan Tang Yao Guang sama-sama terluka dalam pertarungan di satu tangan, dan dia juga terluka dalam pertarungan dengan Tang Sun di tangan yang lain. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya, tetapi dia langsung menghabiskan poin melahapnya yang terakhir dan menukarnya dengan pil. Song Caijing menangis. Setelah Ye Xuan mengingatkannya, dia menemukan bahwa Ye Xuan memiliki pil hitam di tangannya. Apakah ini? Song Caijing bertanya sambil mengambil pil itu. Ya, kata Ye Xuan lemah. Pada saat itu, Song Caijing dengan cepat melemparkan pil itu ke mulut Ye Xuan, dan yang terakhir langsung menelannya. Pil yang baru saja diberikan Song Cheng hanya bisa menekan luka-lukanya untuk sementara, tetapi tidak berguna untuk meridiannya yang rusak. Meridiannya rusak, dan energi misterius itu tidak bisa mengalir, jadi dia bahkan tidak bisa memurnikannya. Untungnya, Song Caijing masih ada di dekatnya dan segera memberikan sejumlah energi misterius untuk membantunya menyempurnakannya. Kekuatan obat menyebar seketika dan mengalir ke seluruh tubuh Ye Xuan. Setiap kali mengalir melalui meridian yang terputus, beberapa kekuatan obat akan selalu tersisa untuk berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan meridian sementara. Sejak dantiannya hancur, Ye Xuan tidak pernah merasakan perasaan hampa dan tidak berdaya ini lagi. Tanpa diduga, hal itu terjadi lagi hari ini. Jika meridiannya putus, orang biasa pasti akan cacat. Tapi dia bukan orang biasa. Dia tidak hanya memiliki pil ajaib yang dipertukarkan dalam sistem pelahap, dia juga memiliki garis darah 100 bunga tingkat menengah. Asal diberi waktu, meridiannya bisa dihubungkan. Apa kabarmu? Song Caijing bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Berhati-hatilah. Ye Xuan berkata perlahan. Pil yang diberikan Song Cheng cukup bagus. Dikombinasikan dengan garis keturunan Bai Hua, luka-lukanya ditekan dan dia mulai pulih secara perlahan. Dek, dek, dek. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Song Caijing berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Tang Tian. Pada saat itu, Song Caijing mengeluarkan senjatanya, menatap Tang Tian tidak jauh dengan waspada, dan berkata, Tang Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika anggota aliansi Shenzhou melihat Tang Tian berjalan menuju Ye Xuan, mereka buru-buru mengikuti dan melindungi Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika Tang Tian ingin mengambil tindakan, dia bisa membunuh Ye Xuan hanya dengan satu pukulan. Kau tidak sepadan dengan usahaku saat ini, dasar sampah. Tang Tian berteriak dingin. Mendengar ini, Ye Xuan yang sedang berbaring di tanah tidak dapat menahan tawanya. Pertama. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, pergi dan lihat apa yang dikatakan kakekmu, haha. Wajah Tang Tian menjadi muram. Dia tidak menyangka Tang Sun akan mengambil tindakan di saat kritis, tapi yang terakhir berada di alam pil ilahi dan pasti bisa melumpuhkan Ye Xuan. Akan tetapi, dia tidak begitu paham dengan aturan sekte di Istana Lingqiao, atau lebih tepatnya, aturan sekte para tetua. Oleh karena itu, dia tidak mengerti apa yang akan dihadapi Tang Sun dan mengira Tang Sun hanya akan menerima hukuman.
Sangat disayangkan Tang Sun tidak hanya menyakiti Ye Xuan, tetapi juga melawan. Setidaknya dia akan diusir dari rumah Ling Qiao. Dalam kasus yang serius, kultivasinya dapat dihapuskan dan dia mungkin menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia adalah murid biasa, paling-paling Tang Sun akan dicopot dari jabatannya sebagai penatua. Namun, status Ye Xuan saat ini berbeda, bukan karena dia mengalahkan Tang Yao Guang, tetapi karena Lin Wenyu. Setelah Tang Tian selesai berbicara, dia mendengus dingin, lalu dengan cepat berjalan keluar dari medan tantangan dan mengejar ketiga orang itu. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melihat Tang Yao Guang di atas ring. Tang Yao Guang juga patah semangat, tapi begitulah takdirnya. Kelompok orang yang tersisa mengelilingi Ye Xuan, berbicara dengan suara pelan. Mereka semua dapat melihat bahwa luka-luka Ye Xuan serius, dan energi misterius bocor dari seluruh tubuhnya, yang jelas merupakan tanda meridian yang rusak. Namun, setelah mengamati beberapa saat, orang-orang ini terkejut karena kecepatan kebocoran energi misterius itu telah melambat drastis. Setelah beberapa saat, energi misterius yang bocor itu benar-benar tersedot kembali. Apa yang sedang terjadi? Adik perempuan Song, apa yang terjadi pada kakak senior Ye? Seorang murid dari aliansi Senzu memandang Ye Xuan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya pun tidak tahu. Song Caijing menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Ye Xuan memejamkan matanya dan napasnya sangat stabil, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka parah. Setelah beberapa saat, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas lega. Ye Xuan, apa kabar? Song Caijing bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa bergerak untuk saat ini. Biarkan aku berbaring sebentar. Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi dia hanya merasakannya dan menemukan bahwa meridiannya telah terhubung. Asal dia diberi waktu lebih banyak, dia akan bisa pulih. Namun, dia hanya menggunakan seni bela diri khusus, teknik rahasia peledak. Harga yang harus dibayar untuk mempelajari seni bela diri ini adalah menyebabkan dia jatuh 3 alam selama setengah bulan. Ini dapat dianggap sebagai seni bela diri yang menyelamatkan nyawa. Jika bukan karena rahasia yang meledak-ledak kali ini, Ye Xuan pasti tidak akan mampu mengalahkan Tang Yao Guang, dan dia mungkin akan ditampar sampai mati dengan satu pukulan saat menghadapi Tang Sun. Bab 204, Melarikan Diri. Kenapa kau begitu bodoh? Mengalahkan begitu banyak dari mereka sudah cukup. Kenapa kau terus menantang alam dan Yuan setengah langkah? Melihat Ye Xuan sekarat, Song Caijing tidak dapat menahannya dan langsung menangis di hadapan Ye Xuan. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Seorang putri dari sebuah dinasti benar-benar berbaring di atas seorang pria dan menangis di depan umum. Bagaimana ini bisa memalukan? Akan tetapi, mereka juga secara sadar mengalihkan pandangan dan berpura-pura tidak melihatnya. Apa yang kau bicarakan? Bukankah aku sudah memukul Tang Yao Guang? Jika lelaki tua itu tidak muncul tiba-tiba, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seperti ini? Ye Xuan berkata tanpa daya. Dia benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan itu, tetapi meridian di tubuhnya baru saja disambungkan kembali dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Jika Anda tidak menantangnya, hal ini tidak akan terjadi. Song Caijing mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, hampir meluluhkan hati Ye Xuan. Itu tidak akan berhasil. Jika aku tidak membalas dendam, itu akan selalu membebani hatiku dan menjadi hambatan dalam perjalanan kultivasiku, jadi itu harus diatasi. Ye Xuan membuat alasan lain. Budidaya apa? Ia tumbuh sepenuhnya dengan melahap sesuatu. Kultivasi tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat saat dia selesai berbicara, Jiang Yu yang tadinya pergi mengejar Tang Sun, tiba-tiba kembali, tetapi dia kembali sendirian. Setelah kembali, dia segera berjalan ke Ye Xuan dan memeriksa lukanya. Kamu terkena 2 pukulan telapak tangan dari tetua Tang Sun, tapi kamu hanya menderita luka kecil ini. Jiang Yu bertanya dengan heran. Saya minum pil penyelamat, kalau tidak saya akan mendapat masalah. Ye Xuan menyeringai dan bertanya, di mana lelaki tua itu? Penatua Song mengejarnya, dan aku tidak dapat mengejarnya jadi aku kembali. Jangan khawatir, adik junior, Istana Ling Qiao pasti akan memberimu keadilan. Jiang Yu mengatakannya. Orang tua itu adalah kaisar dinasti Tang.
Dia adalah satu-satunya orang di alam pil ilahi di dinasti Tang. Dia benar-benar menghilangkan kebencian di hatiku. Ye Xuan berkata dengan santai. Jika memungkinkan, dia ingin mengembalikan kedua telapak tangan itu kepada Tang Sun dengan tangannya sendiri. Baiklah, aku akan menggendongmu kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Jiang Yu tidak mengatakan apa-apa, dia langsung menemukan tandu dan mengirim Ye Xuan kembali ke halaman. Namun setelah sampai di sana, betapa terkejutnya dia saat mendapati kamar Ye Xuan sudah berantakan, dengan tulisan merah bertuliskan, kematian, di dinding. Tang Tian ini benar-benar pemberontak. Jiang Yu secara pribadi membersihkan sampah dalam kotak Ye Xuan, lalu memunculkan balok es besar dan meletakkan Ye Xuan di atasnya. Es 1000 tahun. Song Caijing di samping berseru. Baiklah, ini bisa membantu adikku pulih. Dia perlu istirahat setidaknya sebulan karena cedera ini. Jiang Yu mengangguk. Terima kasih, kakak senior. Ye Xuan berbaring di ranjang es dan menyeringai. Dia merasa lapisan es di bawahnya cukup bagus dan memang sangat meningkatkan kecepatan pemulihannya. Ia memperkirakan tidak akan memakan waktu sebulan, hanya 10 hari. Setelah itu, Jiang Yu pergi karena dia memiliki hal penting yang harus dilakukan, yaitu melaporkan masalah tersebut ke Mansion Ling Qiao. Song Caijing, di sisi lain, tinggal untuk menjaga Ye Xuan. Namun, yang mengejutkan Song Caijing adalah dalam waktu kurang dari setengah hari, luka-luka Ye Xuan sudah banyak pulih, bahkan lengannya yang baru saja lumpuh pun sudah bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Baru setengah hari. Song Caijing tampak terkejut. Sudah kubilang, ini adalah ramuan penyelamat hidup, tak ternilai harganya. Ye Xuan berkata dengan ringan, tapi hatinya sudah bergetar hebat. Setelah setengah hari, ia merasa sebagian besar luka di tubuhnya telah sembuh. Dia memiliki garis keturunan 100 bunga tingkat menengah dalam tubuhnya, ditambah pil yang dibelinya dengan 300 juta poin pemakan, dan lapisan es di bawahnya. Ketiganya dapat meningkatkan kecepatan pemulihannya. Namun, pil memiliki efek paling besar. Sungguh rugi. Saya tidak sengaja membeli pil mahal dan menghabiskan 200 juta. Ye Xuan merasa sangat kesal, tetapi situasinya saat itu mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia menggunakan poin menelan yang tersisa untuk menukarnya dengan pil terbaik yang dia bisa. Melihat Ye Xuan bisa bergerak, Song Caijing menghela napas lega dan berkata, pil itu pasti ditinggalkan oleh senior itu, kan? Ya. Ye Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa Song Caijing mengira bahwa dia memperoleh pil ini bersama dengan teknik pemurnian tubuh tingkat bumi, jadi dia tidak banyak menjelaskan. Setelah beberapa saat, tubuhnya mampu bergerak lagi. Pil penyegar kehidupan Tianxiang itu sangat ajaib. Tidak hanya menyembuhkan luka-lukaku, tetapi juga menghilangkan efek samping dari teknik rahasia peledak. Selama aku beristirahat 1 malam lagi, aku bisa pulih ke kondisi puncakku. Ye Xuan segera merasakannya dan menemukan bahwa ada lebih dari satu kejutan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman pada saat ini. Energi misterius di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia baru saja menerobos belum lama ini, tetapi sekarang dia telah mencapai batasnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu efek dari pil Tianxiang Suming? Tidak, itu tidak mungkin. Pil itu tidak pernah memiliki atribut tersembunyi sebelumnya. Dia berpikir cepat sejenak, dan akhirnya menghubungkan kejutan ini dengan garis darah 100 bunga perantara. Selama seseorang terluka parah, kekuatannya akan meningkat setelah pemulihan. Ini mungkin efek tersembunyi dari garis darah 100 bunga perantara. Haha, aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Aku tidak kehilangan uang kali ini. Ye Xuan terkejut. Kali ini dia bukan saja tidak kehilangan uang, tetapi malah menghasilkan banyak uang. Ye Xuan, kerajaanmu. Kok bisa pulih lagi? Song Caijing di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Baru saja dia jelas merasakan bahwa semua meridian di tubuh Ye Xuan telah rusak dan energi misteriusnya mulai menghilang. Kemudian, energi misterius itu perlahan pulih dan semua meridian dihubungkan kembali. Namun, saat itu dia merasa bahwa kekuatan Ye Xuan hanya berada di puncak alam Yuan sejati, tetapi sekarang, dia telah pulih dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Oh, efek pil itu. Ye Xuan menjawab dengan santai lagi.
Untunglah kamu punya pil ajaib ini, kalau tidak hidupmu akan hancur. Song Caijing juga merasa luar biasa. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar halaman, lalu dua orang masuk. Kakek. Song Caijing berbalik dan mendapati Song Cheng yang datang, dia langsung berteriak. Orang lainnya adalah Jiang Yu, yang menduduki peringkat pertama di daftar bumi. Song Cheng bergegas masuk dan bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Semua meridianmu telah dipatahkan oleh Tang Sun sebelumnya, bagaimana mungkin kau hanya? Ye Xuan tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik ini, dan langsung bertanya, senior, di mana lelaki tua itu? Orang tua itu tiba-tiba menggunakan seni bela diri, dan kecepatannya meningkat drastis. Aku tidak dapat mengejarnya, dan dia melarikan diri ke pegunungan 10.000 di luar rumah Ling Qiao. Song Cheng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melanjutkan, namun, Jiang Yu sudah melapor kepada pemimpin, dan sekelompok tetua keluar untuk menangkapnya. Dia melarikan diri. Hati Ye Xuan hancur, ini bukan pertanda baik. Tang Sun berada di alam pil ilahi dan sudah mampu menjelajahi wilayah timur. Jika kamu menjadi sasarannya, nyawamu bisa berada dalam bahaya kapan saja. Bab 205, Tetua Agung Istana Ling Qiao. Akan tetapi, Tang Sun berhasil lolos dengan berjalan kaki, sedangkan para tetua yang keluar untuk menangkapnya dapat menunggangi Ling Qiao Dapeng, jadi mereka seharusnya dapat menangkapnya. Jangan bicarakan ini dulu. Selama kamu baik-baik saja, bagaimana kamu bisa pulih? Kata Song Cheng. Yah, sebelumnya aku berlatih di luar dan tidak sengaja mendapat warisan dari seorang senior, dan juga mendapat pil penyelamat. Kalau tidak, kali ini aku mungkin akan menjadi cacat, dan bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Ye Xuan menjawab. Menurutnya, bahkan jika Tang Sun tertangkap, dia tidak akan dihukum terlalu berat karena dia sudah pulih. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan tuduhan Tang Sun dan membuat Tang Sun membayar harganya. Meridian telah terhubung kembali dalam waktu yang singkat dan luka-lukanya sebagian besar telah sembuh. Tampaknya pil ini luar biasa. Tapi jangan khawatir, Tang Sun sudah mati kali ini. Setidaknya semua kultivasinya akan hancur. Kata Song Cheng. Setidaknya. Ye Xuan terkejut. Bagaimanapun, Tang Sun adalah seorang yang lebih tua. Bagaimana dia bisa lumpuh begitu saja? Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan suatu kemungkinan. Senior, sebelumnya. Tanya Ye Xuan. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Song Cheng menyela, pertama-tama, aku ingin bertanya, bagaimana kamu tahu nama itu? Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Mendengar ini, Ye Xuan langsung menjawab, hal ini disebutkan dalam surat yang ditinggalkan ayah saya, yang meminta saya datang ke rumah Ling Qiao untuk menemukannya. Ayah. Song Cheng terdiam sejenak, lalu matanya tiba-tiba membelalak dan berkata, siapa nama ayahmu? Kamu Chong. Ye Xuan menjawab tanpa sadar. Apa? Kedua orang itu berseru. Yang satu adalah Song Cheng, dan satunya lagi Jiang Yu. Ye Chong, bukankah ini si jenius super yang menempati posisi pertama di Istana Tianzi begitu dia memasuki Istana Ling Qiao lebih dari 10 tahun yang lalu? Jiang Yu membelalakkan matanya. Jenius super ini sebenarnya adalah ayah Ye Xuan. Nama keluargamu juga Ye. Aku tidak menyangka kau adalah putranya. Song Cheng berkata dengan kaget. Nama keluarga Ye cukup umum. Ada puluhan murid di Ling Qiao Mansion dengan nama keluarga ini. Namun tanpa diduga, Ye Xuan ternyata ada hubungan darah dengan Ye Chong. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Ye Xuan juga tidak menyangka hal ini. Dia mengira Ye Chong hanya mengenal para tetua di kediaman Ling Qiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chong juga merupakan murid kediaman Ling Qiao. Di mana Ye Chong sekarang? Song Cheng terus bertanya. Saya tidak yakin tentang ini. Ayah saya telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan dia telah mematahkan belenggu alam pil ilahi dan melampaui alam pil ilahi. Dia meninggalkan surat dan meminta saya untuk datang ke rumah Ling Qiao untuk menemukan seseorang. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, ketiga orang di ruangan itu terkejut. Di luar alam pil ilahi, dia sebenarnya telah menerobos ke alam jiwa ilahi keempat. Song Cheng membuka mulutnya lebar-lebar.
Dia adalah seorang pendekar di alam pil ilahi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksudnya? Alam pil ilahi terbagi menjadi 3 alam utama, yaitu pil manusia, pil bumi, dan pil surga. Ketiga alam ini dibagi lagi menjadi tahap awal masuk, tahap sukses kecil, dan tahap sukses besar. Dengan kata lain, total ada 9 tingkat di alam pil ilahi. Meskipun hanya ada 9 tingkat dari alam roh sejati hingga puncak alam misterius sejati, kesulitan 9 tingkat alam pil ilahi ini diperbesar 100 kali lipat. Song Cheng hanya berada di alam dan manusia, dan konon pimpinan istana Ling Qiao hanya berada di alam dan bumi. Namun, ayah Ye Xuan, Ye Chong, telah berhasil menembus belenggu alam Tiandan, menghancurkan dan menjadi jiwa, dan menjadi orang yang sangat berkuasa di alam keempat Senpo. Alam keempat dari jiwa ilahi, apakah ini alam setelah alam pil ilahi? Kedengarannya sangat mengagumkan. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Ye Xuan, apakah kamu yakin ayahmu telah melampaui alam pil ilahi? Song Cheng bertanya lagi dengan tidak percaya. Ya, dia menulis surat ini kepadaku 8 tahun yang lalu. Saat itu, dia telah melampaui alam pil ilahi. Ye Xuan mengangguk. Song Cheng menelan ludah dan bergumam, 8 tahun yang lalu, aku sudah berada di tingkat keempat jiwa spiritual, tapi sekarang. Dia tidak berani memikirkannya lagi. Song Caijing dan Jiang Yu juga penuh kekaguman. Mereka semua tahu bahwa Ye Xuan berasal dari kekaisaran tingkat rendah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekaisaran tingkat rendah ini akan menghasilkan seorang jenius yang lebih kuat daripada kepala istana Ling Qiao. Yang paling penting adalah bahwa jenius ini adalah ayah Ye Xuan. Senior, Lin Wenyu ini. Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Wenyu, tidak, dia seharusnya dipanggil Lin Si sekarang. Dia adalah putri kepala sekolah dan tetua agung dari istana Ling Qiao. Song Cheng menjawab. Putri pemimpin. Ye Xuan dan 2 orang lainnya kembali bingung. Sebaiknya aku katakan padamu bahwa dia adalah adik perempuan ayahmu saat itu, dan dia juga menyukai ayahmu. Namun, ayahmu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Setelah ayahmu meninggalkan rumah Ling Qiao, dia mulai mengasingkan diri dan tidak pernah keluar lagi sejak saat itu. Song Cheng mendesah. Ye Xuan dan 2 orang lainnya terdiam. Saya tidak menyangka hal seperti ini terjadi saat itu. Lalu ayahku memintaku untuk mencarinya. Bagaimana kalau dia membunuhku? Ye Xuan bergidik. Namun, Lin Wenyu mungkin tahu kemana Ye Chong pergi. Senior, bolehkah saya bertemu dengannya? Ye Xuan bertanya. Aku tidak tahu tentang ini. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun dan hanya bertemu dengan pemimpin sekte beberapa kali. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Song Cheng juga tidak yakin. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah putra Ye Chong. Namun setelah terdiam sejenak, dia berkata, namun, pemimpin sekte dan ayahmu memiliki beberapa konflik, jadi pemimpin sekte tidak mengizinkanmu menemui tetua agung. Konflik. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tampaknya dia dalam masalah besar. Tetapi sang guru juga berkata bahwa jika kamu dapat masuk ke dalam 10 besar daftar surgawi, dia mungkin akan memperbolehkanmu bertemu dengan tetua agung. Song Cheng berkata lagi. 10 teratas dalam daftar surga. Ye Xuan menarik napas. Dia bahkan tidak masuk dalam peringkat 10 besar di daftar bumi. Senior, aku sekarang adalah murid istana bumi. Bagaimana aku bisa dipromosikan ke istana surga? Ye Xuan bertanya. Selama kamu berhasil masuk ke dalam 5 besar di daftar bumi, kamu akan memenuhi syarat untuk menantang mereka yang ada di daftar surga. Selain itu, hanya ada 100 orang di daftar surga, jelas Jiang Yu. Ye Xuan berpikir sejenak. Kini dia ada di peringkat 20 teratas daftar bumi. Asal dia berlatih lebih giat, dia pasti bisa menembus alam dan Yuan setengah langkah, lalu masuk 10 besar. Meski hanya ada 100 orang di daftar surgawi, tidak mungkin setiap orang di antara mereka berada di alam setengah langkah dan Yuan, jadi tidak sulit untuk memasuki daftar surgawi. Bagian tersulitnya adalah untuk bisa masuk ke dalam peringkat 5 teratas Heavenly Ranking. Dia memperkirakan bahwa 5 orang teratas dalam peringkat surgawi kemungkinan besar semuanya adalah jenius super di alam pil ilahi, jadi ini akan agak sulit.
Yesuan, kurasa kali ini kau telah mengubah bencana menjadi berkah. Suan Kimu telah mencapai puncaknya. Aku punya beberapa keterampilan tingkat bumi di sini. Kau bisa melatihnya terlebih dahulu, dan aku akan mendapatkannya untukmu nanti. Jiang Yu mengeluarkan beberapa buku rahasia. Yesuan menyimpannya dan berkata, saudaraku, tolong bantu aku mendapatkan lebih banyak bahan untuk menempa. Apa? Kau ingin menempa sebelum lukamu sembuh? Jiang Yu berseru. Tidak apa-apa. Aku akan beristirahat semalam saja dan akan kembali dalam kondisi terbaikku besok. Lagi pula, aku benar-benar kekurangan uang sekarang. Yesuan menjawab dengan jujur.